Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bergembira, menyambut berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita di hari yang baru ini. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, saya setuju dan sepakat bahwa hidup ini selayaknya sebuah perjalanan. Dan oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, setidak-tidaknya kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah kita sedang berada di mana. Ini penting Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, sebab tanpa kita mengetahui, tanpa kita menyadari kita sedang ada di mana, tentu akan menjadi sangat sukar bagi kita untuk menentukan langkah selanjutnya. Bayangkan, hidup kita sama seperti orang yang keblasuk, tersesat, tidak tahu ada di mana. Meskipun sudah menggunakan kompas, meskipun sudah menggunakan peta digital, meskipun sudah mencoba untuk mencari tahu ini aku ada di mana, tetapi kalau kita tidak benar-benar tahu kita ada di posisi yang benar di mana pada saat ini, langkah-langkah perjalanan hidup kita akan semakin tidak menentu. Sebab ya, kita tidak tahu harus melangkah kemana. Dan yang kedua, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, selain yang pertama tadi, kita tahu kita berada di posisi mana, kita juga dipanggil untuk tahu kemana kita mau pergi, kemana tujuan kita melangkah. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, sering orang melakukan perjalanan, sering orang bepergian tanpa mengetahui dengan jelas, tanpa mengetahui dengan tepat arah perjalanan hidupnya mau kemana. Katakanlah dari kota Semarang ini, dari gereja kita GKI Taman Majapahit
kita mau menuju ke daerah Simpang 5. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, tentu tidak akan berbelok ke kiri setelah keluar dari perumahan Taman Majapahit ini. Kenapa? Ketika keluar dari perumahan Taman Majapahit, ibu, bapak, saudara belok ke kiri, oh itu bukan arah menuju ke Simpang 5. Itu arah menuju ke Pucang Gading, itu arah menuju ke Pelamongan, itu arah menuju ke Meranggen, itu arah menuju ke Demak, itu arah menuju ke Purwodadi Grobogan. Ibu, bapak, saudara harus mengambil jalur yang berlawanan. Keluar dari perumahan Taman Majapahit, setelah melewati Nasmoko Majapahit, ibu, bapak, saudara belok ke kanan, lalu kemudian mengambil jalan lurus saja sampai di pertigaan Fatmawati, masih terus saja, lalu tiba di pertigaan Supriyadi, masih terus saja, melewati jalan tol Gayam Sari, masih terus saja, melewati Lotte Mart, terus saja. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu arah menuju ke Simpang 5. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Penulis kitab Amsal, khususnya ketika ia menulis ayat yang kita baca ini, setidak-tidaknya menggambarkan bahwa ada dua tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah kehidupan, dan yang kedua adalah kematian. Dan ibu, bapak, saudara yang terkasih, tentu ada begitu banyak orang, bahkan termasuk kita, yang memilih untuk berada pada jalan menuju kehidupan. Tidak banyak orang yang memilih kematian, bahkan mungkin tidak ada. Tetapi mohon maaf, ada begitu banyak orang yang memiliki tujuan hidup untuk tiba pada kehidupan, tetapi pada kenyataannya tidak memenuhi apa yang ditulis oleh Amsal ini. Sebab apa? Bagi orang-orang yang mau menuju pada kehidupan, syarat utamanya adalah bahwa ia harus berpegang pada kebenaran yang sejati. Kenyataannya, di dalam hidup sehari-hari, dengan berbagai-bagai tekanan, dengan berbagai-bagai desakan, bahkan di hadapan berbagai-bagai masalah dan tantangan kehidupan, banyak orang tidak berpegang pada kebenaran yang sejati. Orang lebih suka untuk melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kejahatan. Padahal justru penulis kitab Amsal ini mengatakan, ketika seseorang justru melakukan kejahatan, maka dia sedang melakukan perjalanan menuju pada kematian.
Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba untuk bercermin. Mari kita mencoba untuk melihat diri kita sendiri. Atau mari kita melihat kita sedang berada di posisi di mana. Apakah kita sedang memegang teguh kebenaran yang sejati itu, ataukah kita justru sedang melakukan tindakan-tindakan yang dipandang sebagai sebuah kejahatan? Ibu bapak, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mendeklarasikan dan memproklamasikan diri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita, adakah hidup kita telah dengan teguh berpegang pada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Biarlah ketika kita hidup di dalam Kristus, meneladani apa yang Ia katakan dan yang Ia kerjakan, sungguh-sungguh kita sedang berjalan menuju pada kehidupan. Amin. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali akan keberadaan hidup kami. Adakah kami telah berpegang pada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu? Ataukah kami justru melakukan perkara-perkara, tindakan-tindakan yang mencerminkan kejahatan hati kami? Pimpinlah kami semua, ya Bapa Surgawi, hidup di dalam kebenaran yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu bapak saudara yang terkasih. Selamat berkarya. Biarlah hidup saudara berbuah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Amin.